Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat Tadabbur Podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam karunia nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan sebagai hamba yang tahu berterima kasih, minimal terucap dalam lisan kita kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah selalu setia menjalankan wasiat-wasiatnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah Al-Jami' Zat yang maha menghimpun akan mempersatukan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar Tadabbur Podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini saya akan membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sebelum itu saya ingin sampaikan sedikit berkaitan dengan kitab ini. Kalau kita lihat dari judulnya adalah Tanbihul Ghafilin. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maknanya adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan pada kitab ini juga menurut saya perlu untuk kita kaji bersama, karena memang di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia, ditambah lagi juga peningkatan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengarang kitab ini adalah Imam Abu Lais As-Samarqandi. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa mengkaji secara bersama, dan pada kesempatan ini fokus kajian kita adalah membahas tentang keutamaan daripada sedekah. Baik, saya akan mulai dengan membaca salah satu hadis Rasulullah, dan akan saya baca matan hadisnya saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma tala'at syamsun illa bu'itha bijanbataiha malakani. Tidaklah terbit matahari kecuali Allah mengutus dua malaikat untuk berada di sisi kedua dari matahari itu, yaitu di sisi kanan dan sisi kiri. Yunadiyani, kedua malaikat itu berseru, wa innahuma yusmi'ani ahlal ardi illa saqalain, dan seruan mereka berdua itu didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Jadi setiap hari ketika Allah takdirkan matahari itu terbit dari ufuk timur, kalau dari wilayah kita tentunya, maka saat itu pula Allah hadirkan dua malaikat berada di sisi kanan dan kiri daripada matahari itu. Dan ia langsung
berseru kepada seluruh penduduk bumi. Tapi sayangnya kita adalah golongan yang tidak mendengar langsung seruan dari kedua malaikat tadi. Apa bunyi seruannya? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, Ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum. Bersegeralah kalian semua untuk mendekat kepada Tuhan kalian. Jadi perintahnya atau seruan dari kedua malaikat itu adalah memerintahkan kepada kita untuk bersegera taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma qalla wa kafa khairun. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit namun mencukupi itu jauh lebih baik mimma kasura wa alha, daripada banyak tapi mengakibatkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malakani yunadiyani, dan kedua malaikat itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan oleh dua malaikat ini? Doanya adalah Allahumma ajil limunfiki malihi khalafan wa ajil limumsiki malihi talafan. Ada dua kalimat doa yang dipanjatkan oleh kedua malaikat tadi ketika matahari itu terbit, dan doanya adalah, ya Allah, gantilah dengan segera harta yang diinfakkan oleh orang yang memiliki harta itu, dan kemudian berilah kebinasaan dengan segera kepada orang yang tidak mau menginfakkan atau mengeluarkan hartanya itu. Jadi dua kalimat doa dari malaikat ini sekiranya perlu untuk kita camkan bersama, bahwasanya setiap hari malaikat selalu memanjatkan doa kepada Allah. Bagi siapa saja yang menyempatkan diri untuk bersedekah, maka dia akan mendapatkan doa yang pertama tadi, yaitu malaikat mohon kepada Allah, ya Allah, segera gantikan harta yang diinfakkan oleh orang itu. Ya, dan kita tidak ingin mendapatkan doa yang kedua, yaitu doa yang dipanjatkan oleh malaikat untuk orang-orang yang enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pendek kata, mungkin orang ini bakhil, ya, dia tidak mau berbagi dengan sesama, sementara dia punya kemampuan untuk berbagi saat itu. Sahabat pendengar Tadabbur podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kesempatan buat kita tentunya untuk bisa bersedekah. Dan kalau kita pahami yang namanya bersedekah ini tidak mesti harus dalam bentuk uang. Ya. Karena banyak cara kita untuk bisa bersedekah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai menyampaikan salah satu hadisnya tentang sedekah. Beliau bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di depan saudaramu, maka itu bernilai sedekah bagimu. Sedekah senyum itu sudah dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah bagi kita untuk bisa bersedekah. Maka jangan sampai hari yang kita lalui tidak ada satupun aktivitas yang bernilai sedekah. Yang punya harta silakan Anda bersedekah dengan harta Anda. Yang punya ilmu silakan Anda bersedekah dengan ilmu Anda. Yang punya tenaga silakan Anda bersedekah dengan tenaga Anda. Bahkan ketika Anda tidak punya apa-apa, Anda masih punya kesempatan untuk bersedekah. Minimal Anda senyum dengan saudara Anda. Atau sekalipun Anda tidak bisa bersenyum dengan saudara Anda, minimal Anda diam saja. Diam dalam arti tidak mengganggu, diam dalam arti tidak merusak, dan seterusnya. Maka insya Allah diamnya Anda itu pun dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Tadabbur podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung pertemuan ini saya ingin sampaikan pula salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan ini insya Allah akan menjadikan motivasi kita untuk terus mau bersedekah, memberikan apa saja yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasamalun min sadaqatin, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan sebaliknya, harta itu kata baginda Rasul pastinya akan terus bertambah, bertambah dan terus bertambah. Kita lihat redaksi hadis ini, baginda Rasul mengucap kata bertambahnya sampai 3 kali. Menurut para ulama, setiap kalimat yang diulang-ulang maka di situ memberikan satu pesan penting. Yang pertama, jangan tinggalkan sedekah, karena konteks kita sedang bicara seputar sedekah. Yang kedua, sedikit banyaknya sedekah yang kita keluarkan, hakikatnya itu menambah rizki kita, menambah perbendaharaan kita. Bahkan kata Syekh Utsaimin di sana dikatakan, bisa jadi secara matematika terlihat harta kita menjadi berkurang, tapi hakikatnya keberkahan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar Tadabbur podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita bersedekah, siapkan diri kita, mantapkan niat kita, berikan apa yang kita miliki untuk orang yang membutuhkannya, dan mudah-mudahan ini kelak akan menjadi penolong kita. Karena ada salah satu pintu surga yang Allah sudah siapkan, yaitu babus sedekah. Pintu surga namanya babus sedekah. Maka siapa saja yang masuk ke sana? Yang masuk ke sana adalah mereka yang dulu saat berada di dunia, mereka gemar bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Mari kita terus tingkatkan semangat kita untuk bersedekah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum